pagi, saya Indra Dwi Putra dari kelas KM 602. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan UAS dan tugas 2, yakni dengan tema Auto Work Business Plan. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan tema Indonesia Jaya Auto Work, di mana bisnis plan yang akan saya buat adalah mengenai pembuatan usaha dengan di bidang perbengkelan. Jadi di sini saya mengangkat tema We Serve Everywhere Unit dan Best Workshop for Best Result. Artinya di sini kita akan memberikan apa yang diinginkan oleh konsumen, di mana pada saat ini banyak sekali pengguna kendaraan yang menggunakan kendaraan roda 4, dan dengan menyediakan workshop yang bagus, kita juga akan menghasilkan hasil servis yang layak sehingga akan menciptakan kesan yang baik kepada pelanggan. Lalu untuk visi dan misi, saya memiliki visi menjadi pusat auto work berskala nasional dengan misi standar operasi mengacu pada perusahaan kendaraan Mercedes dan Ferrari Indonesia, dan sarana dan SDM yang berkualitas tinggi. Untuk bisnis environment-nya kompleks ya, pertokoan di salah satu perumahan di kota Surabaya yang memiliki letak geografis yang sangat strategis karena berada di jalan utama. Memiliki sertifikasi standard operation dari produsen kendaraan high-end Mercedes-Benz dan Ferrari Indonesia. Selain membuka pusat perbaikan mobil, perusahaan juga menerima jasa dengan cara by request. Untuk trend industri, bengkel dengan fasilitas yang lengkap dan memiliki standar ISO biasa hanya terdapat pada bengkel resmi yang biasanya melayani satu merek saja. Di sini perusahaan melayani semua jenis merek dan tahun keluaran. Jasa variasi tidak terdapat di bengkel resmi. Selain itu juga membuat body kit untuk racing car setting yang tidak terdapat pada bengkel biasa. Untuk tren skala nasional, tidak dapat dipungkiri bahwa nilai pertumbuhan kepemilikan kendaraan pribadi semakin meningkat, sehingga permintaan atas perawatan dan perbaikan juga meningkat. Dengan adanya bengkel yang memiliki standarisasi tinggi dan kualitas pelayanan yang baik, maka pasti akan banyak menarik minat dari pelanggan. Sedangkan dari tren lokal, masyarakat menginginkan kualitas yang baik untuk perawatan kendaraannya. Setiap pemilik kendaraan pribadi maupun kendaraan perusahaan pasti menginginkan kendaraan merek memiliki usia pakai yang panjang dengan biaya perawatan yang tentunya relatif terjangkau. Kini telah banyak pengguna jasa servis kendaraan menginginkan dan bisa didapatkan sesuai kebutuhan konsumen. Untuk marketing plan, daya saing untuk bisnis ini sangatlah tinggi dikarenakan bengkel bukan lagi bisnis baru, namun ada banyak pesaing yang telah ada di publik. Namun, dengan adanya nilai tambah dari jasa yang diberikan, maka akan memberikan kesempatan berkembang lebih daripada pesaing. Salah satu nilai tambah yang dimiliki adalah memiliki sertifikasi yang telah diakui oleh perusahaan kendaraan high-end seperti Mercedes-Benz dan Ferrari Indonesia. Pada slide ini perhatikan lokasi sekitar bengkel. Jadi lokasi bengkel juga sangat berpengaruh, di mana banyak pelanggan yang akan datang dan menggunakan jasa servis yang diberikan. Pasar, pabrik, perumahan, kantor itu adalah potensi dari yang akan didapat dari bengkel tersebut. Lalu pada slide berikutnya adalah diagram perencanaan untuk mengetahui potensi pasar bengkel, populasi kendaraan, data perkiraan kendaraan pribadi, perkiraan jarak tempuh kilometer operasi, kebutuhan perawatan, kilometer perawatan, hari kerja bengkel. Tentunya semua akan berpengaruh ya. Jadi dari hitung-hitungan yang ada saya tampilkan di slide ini, kita akan bisa memiliki potensi berapa sih yang akan didapat dari operasional bengkel.
Bisnis ini bergerak di bidang jasa perbaikan untuk mobil berupa servis ringan seperti tune-up, sporing, balancing, ganti oli, dan lain-lain. Untuk servis beratnya meliputi overhaul, lalu variasi, car audio, body kit, custom setting for racing, dan juga service by order, tentunya menyesuaikan dari kebutuhan unit yang akan diperbaiki oleh konsumen. Perlu diketahui bahwa untuk setiap pengerjaan akan ada standarisasi tersendiri dan akan ada garansi untuk servis ringan selama 1 minggu dan 1 bulan untuk servis berat terhitung sejak tanggal servis dilakukan. Sedangkan untuk variasi akan ada ketentuan sendiri tergantung pada jenis pengerjaan yang telah dilakukan. Analis kompetitor dan keuntungan. Usaha ini meskipun telah terdapat di hampir seluruh wilayah, namun ada nilai tambah, yakni bengkel kami melayani service by order atau by telepon. Jadi dengan memanfaatkan perkembangan teknologi, kita juga memanfaatkan komunikasi sehingga pemesanan pelanggan tidak perlu datang ke bengkel, tetapi bisa menghubungi melalui call center yang telah kami sediakan. Standar operasi dari perusahaan kendaraan terkemuka mengutamakan kepuasan pelanggan, bengkel dengan fasilitas yang lengkap, dan memiliki standar ISO biasa hanya terdapat pada bengkel resmi yang biasanya melayani satu merek kendaraan saja. Di sini perusahaan melayani semua jenis merek dan tahun keluaran. Jasa variasi tidak terdapat di bengkel resmi. Selain itu juga membuat body kit untuk racing car setting yang tidak terdapat pada bengkel biasa. Pada tabel ini saya tampilkan untuk pertumbuhan populasi penggunaan unit ya di Indonesia. Jadi dari 2005 sampai dengan 2013 di sini tertampil. Untuk data yang nampil adalah terjadinya kenaikan dan yang sangat signifikan, sehingga ini merupakan potensi yang besar ya untuk di Indonesia sendiri pada khususnya. Untuk segmen pasar, mulai memasarkan dengan cara menyebar flyer dan membuat iklan, memberikan informasi pada lingkungan sekitar bengkel, memasarkan melalui konsumen, memberikan garansi, bonus, dan diskon. Target pasar untuk semua warga Surabaya yang memiliki mobil, untuk perusahaan yang membutuhkan perawatan berkala pada kendaraan operasional perusahaan, untuk para penggiat otomotif dan race. Strategi pemasaran pertama bisa menggunakan promosi, mulai memasarkan dengan cara menyebar flyer dan membuat iklan, memberikan informasi pada lingkungan sekitar bengkel, memasarkan melalui konsumen, memberikan bonus dan diskon. Placement, jasa perbaikan mobil atau servis ini didistribusikan kepada konsumen. People, sumber daya dibutuhkan untuk menjadi karyawan dengan kualifikasi yang telah ditentukan sesuai dengan pekerjaan yang akan dilakukan. Proses. Konsumen memberikan informasi keluhan kepada servis advisor, pengecekan mobil dan perbaikan oleh mekanik yang berkualitas, test drive, kembalikan ke konsumen dengan garansi 1 minggu apabila masih ada ketidakpuasan dari pelanggan. Physical evidence. Kami menyediakan free wifi, ruang tunggu ber-AC, free snack untuk konsumen, dan juga membuat bengkel dengan standar operasional tingkat internasional untuk memaksimalkan kinerja dari mekanik. Manajemen dan personal plan. Pemilik PT Indonesia Jaya Auto Works merupakan orang yang berdedikasi tinggi dengan latar belakang pendidikan di bidang teknik mesin otomotif. Dalam perekrutan pegawai juga harus linear antara latar belakang pendidikan dengan pekerjaan yang dikerjakan. Karena bisnis di bidang ini sudah tidak asing lagi dan bahkan merupakan bisnis yang sudah banyak terdapat di seluruh wilayah. Namun, perusahaan ini memiliki banyak nilai tambah, yakni standar operasional yang tinggi, SDM yang berkualitas, dan beberapa inovasi jasa yang telah ditawarkan. Berikut struktur organisasi dari perusahaan AutoWorks. Lalu untuk job description adalah kepala menyusun perencanaan, mengatur seluruh bagian-bagian organisasi, melaksanakan, mengamati perusahaan, mengkoordinasi perusahaan, dan memimpin jalannya operasional perusahaan. Lalu dari wakil kepala membantu kepala untuk penyusunan perencanaan perusahaan,
membantu mengatur seluruh bidang organisasi perusahaan, membantu melaksanakan mengamati jalannya perusahaan, serta membantu mewakili untuk pimpinan perusahaan. Lalu ada kepala bengkel yang memiliki perencanaan bengkel, organisasi bengkel, dan persoalan bengkel dan personalia bengkel, pengawasan, pengendalian, dan komplain-komplain dari pelanggan. Lalu juga terdapat kepala bagian keuangan di mana untuk pengaturan kebutuhan dan dana operasional, proyeksi neraca, dan juga keluar masuknya keuangan. Lalu untuk kepala bagian administrasi untuk memberikan laporan keuangan, buku pembelian dan penjualan, menyusun pembukuan, dan juga mengatur perlengkapan yang digunakan, mengkoordinasikan perlengkapan, dan melaporkan kepada kepala. Lalu di bagian lain juga ada posisi seperti kepala bagian pemasaran, kepala bagian personalia, dan juga ada kepala bagian legal yang berfungsi untuk mengatur administrasi perusahaan, legalitas dari perusahaan ke dinas terkait. Positioning usaha ini meskipun telah terdapat di hampir seluruh wilayah, namun ada nilai tambah, yakni bengkel telah menyediakan service by order dan mengutamakan kepuasan pelanggan. Demikian presentasi dari saya sebagai tugas 2 dan UAS. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Selamat